Halo, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Uncle Gapi. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai hal-hal apa saja yang perlu diketahui pemula untuk terjun di dunia industri cupang hias. Setelah cupang hias menjadi trending topik di YouTube, hobi cupang hias ini menjadi tren dan banyak orang yang terjun di industri cupang hias. Selain membekali pengetahuan tentang cupang, untuk terjun di dunia industri cupang hias, pemula harus mengetahui bagian-bagian industri cupang hias. Jadi pada industri cupang hias itu ada istilah breeder, seller, kontes, dan buyer. Breeder ini kita definisikan ialah orang yang memperbanyak ikan atau mengawinkan ikan. Sedangkan seller ialah orang yang menjual ikan. Karena ini dunia hobi, orang berjalan dengan passionnya. Ada yang passionnya breeder, ada yang passionnya hanya seller, ada yang passionnya kontes. Dan untuk merangkup semuanya ini kadang tidak bisa karena kesibukan atau fokus di breeder atau hanya fokus di seller. Jadi untuk merangkap semuanya itu kita akan kesulitan. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang breeder. Breeder itu banyak tipenya. Ada breeder yang disebut pemulia. Breeder pemulia ini ialah breeder yang mencetak jenis baru atau mencetak varian baru atau mengupgrade ikan menjadi tren. Nah, breeder-breeder ini mempunyai pengetahuan tentang genetik, atau breeder ini kita katakanlah expert. Kebanyakan breeder seperti ini dari negara tetangga, katakanlah Thailand. Bukan breeder di Indonesia tidak ada atau breeder Thailand lebih hebat dari breeder Indonesia. Cuma kalau breeder dari Indonesia dia mencetak ikan atau mengeluarkan ikan varian baru, dia akan mengunci terhadap seller. Jadi dia menjual itu karena ada kepentingan bisnis. Kadang betinanya tidak dijual atau memilih buyer-buyer tertentu yang akan membeli ikannya. Tetapi kalau kita membeli ikan dari luar, misal dari Thailand, kita impor, orang breeder Thailand itu tidak menganggap kita saingan bisnis. Jadi mereka kadang melepas female ataupun bagaimana, lebih kayak itu. Nah, disinilah kadang orang lebih mengambil ikan yang sering disebut line import. Sebenarnya bagi breeder, mencetak varian baru itu bukan perkara yang terlalu sulit. Cuma untuk mempopulerkannya itulah yang sulit. Misal membuat nama dagang. Itulah kadang ada kasus breeder pertama yang mencetak, misal katakanlah Blue Rim. Blue Rim itu pada awalnya di Indonesia sudah banyak beredar, cuman belum ada nama dagang. Ketika itu diimpor oleh breeder Thailand dan diperbarui dengan nama dagang Blue Rim, penjualan Blue Rim itu naik. Nah, jadi nama dagang itu berpengaruh juga dari trik seller mempopulerkannya. Terus ada lagi breeder, tadi pembreeder dikatakan pemulia, terus ada breeder kontes. Nah, breeder kontes ini ada dua macam kontes ini, yaitu standar internasional dan standar nasional. Untuk standar nasional itu lebih fokus pada POM, dan di situ perlu progres. Yang kalau POM itu dia perlu progres, disinilah kalau di kontes ini ada progressor. Untuk breeder grade competition standar internasional, mereka harus mengetahui kriteria kontes dan jenis-jenis ikan yang dikonteskan.
karena kelas pada standar internasional ini sudah ditentukan misal warna-warna apa. Jadi mereka harus tahu misal line multicolor, marble, grizzle, atau ikan-ikan solid. Nah, jadi misal mereka pelihara koi multicolor, jadi memperbanyak koi multicolor, nanti dilihat ikan yang bagus itu di progres. Nah, di progres ini jadi breeder contest ini merangkup menjadi progresser. Jadi ikan yang habis di breeding itu dipilih menjadi, karena pada kontes ini ada ikan bahanan dan amunisi, serta ada satu lagi ikan juara. Nah, jadi ikan hasil breeding itu bahanan itu diprogres. Nah, jadi breeder contest ini bisa menjual ke seller yang merangkap progres, atau juga breeder contest itu merangkap progresser. Misal ikan dari line blue rim itu dicari yang bersih, yang mana bisa untuk masuk bicolor atau masuk butterfly, atau ikan multicolor itu mainnya kita cari yang benar-benar multicolor, atau dia bisa masuknya ke marble. Jadi itu diprogres. Nah, setelah diprogres nanti menjadi amunisi. Nah, breeder contest ini bisa menjual ikan bahanan, ikan amunisi. Dia merangkap menjadi seller, dan dia juga bisa ikut ikan di kontes. Nah, kalau dia ikut ikan di kontes dan bisa juara, dia juga bisa menjual ikan yang sudah juara. Kenapa mereka kadang mengikuti kontes ini? Kontes ini selain hobi, menyalurkan hobi dan istilahnya bersilaturahmi sesama pemain cupang, cuma dengan kita menjadi juara, ikan kita itu, misal line kita itu atau brand kita itu menjadi terkenal. Jadi seolah-olah kontes itu ikan yang kita rawat satu dan juara, seolah-olah ikan satu pam kita itu semuanya menjadi bagus. Nah, disitulah kadang orang mengikuti kontes. Nah, untuk breeder kontes standar internasional ini kadang mereka hanya ada di belakang layar, karena untuk mengikuti kontes mereka kadang tidak ada waktu, dan juga kalau penjualan, kalau mereka mengikuti kontes kebanyakan ikannya boleh dibilang sulit terjual, karena kalau breedernya ikut ya pasti breedernya memilih ikan yang terbaik, sedangkan ikan yang peringkat kedua ketiga baru dijual. Nah, disinilah breeder kontes IBC itu biasanya dikontrak atau telah dipesan ikannya, dan mereka berada di belakang layar. Di sini kontes ini kan ada player itu pemain kontes. Nah, kebanyakan breeder kontes itu sudah dipesan oleh player. Jadi mereka misalnya ngomong, kalau ada ikan bagus kasih tahu saya, kalau ada ikan bagus kasih tahu saya. Disitulah breeder kontes kadang hanya ada di belakang layar. Kemudian ada breeder plasma. Nah, breeder plasma ini ialah breeder yang menerima indukan untuk diperbanyak. Jadi diadakan atau disepakati akad pada saat kapan ikan itu diambil, atau ikan yang grade mana itu diambil. Biasanya seller memakai jasa breeder plasma untuk memperbanyak ikan. Jadi mereka memberikan indukan dengan akad yang akan dijadikan jual beli pada waktu ikannya telah umur berapa. Setelah breeder plasma, kebanyakan juga ada breeder yang fokus pada merek dagang tertentu. Misalnya
breeder multicolor, breeder Hellboy. Nah, ini banyak yang breeder-breeder seperti itu. Terus ada juga breeder kuantitas. Ada juga breeder nama dagang, memperbanyak nama dagang, dan ada breeder kuantitas. Nah, breeder kuantitas ini biasanya memperbanyak ikan dan dijual. Kualitas mereka tidak terlalu memusingkan. Nah, cuma di sini pun tetap banyak breeder-breeder tipe lain. Cuma ini hanya sedikit gambaran. Nah, breeder ini menjual ikan biasanya dari hasil breeding itu kan ada lubukan, naik botol, progres, atau sudah jadi. Nah, jadi ini istilahnya sudah bagus. Nah, di sini seller bisa menghubungi breeder untuk mendapatkan ikan yang bagaimana. Jadi sebagai seller tidak perlu merangkap jadi breeder, tapi kalau breeder sudah pasti atau bisa menjadi seller. Terus kontes ini ada progresser dan player. Progresser itu ialah orang yang memprogres ikan-ikan kontes dari breeder standar kontes. Jadi breeder standar kontes ini bisa menjadi progresser, dan progresser ini juga bisa merangkup menjadi buyer untuk membeli ikan di bahanan ikan di breeder kontes. Terus player ini orang yang bermain kontes, dia biasanya minta amunisi ikan dan ikan juara. Nah, player ini biasa membeli ikan dari progresser atau langsung ke breeder kontes. Nah, jadi disinilah ruang lingkup kontes. Setelah itu buyer ini adalah pembeli ini bermacam-macam. Ada pembeli yang hobi, ada yang pembeli sebagai breeder. Jadi breeder misalnya breeder plasma atau breeder ini bisa membeli ikan untuk memperbaiki lainnya kepada breeder lain. Bisa juga buyer ini sebenarnya buyer seller membeli untuk menjual lagi. Bisa juga sebagai buyer kontes, jadi memilih ikan-ikan di sini. Jadi ruang lingkup itu karena kita sulit untuk menjadi semuanya ini, kadang orang membuat tim. Untuk teman-teman yang ingin terjun di industri cupang hias, bisa memahami ini dan memilih passionnya di mana, dan bisa juga merangkap kesemuanya atau membentuk tim bersama teman atau berjalan dengan sendiri untuk menaikkan brand sehingga penjualan sukses dan sukses di dunia industri cupang hias. Demikianlah sharing dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih.